subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat dengan insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arasy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arasy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana seorang advokat Kristen ya, seorang pengacara Kristen sangat gigih sekali dalam membela Islam ya. Semoga Allah berikan hidayah bagi beliau dan Allah jadikan beliau ini tentara Allah yang kelak akan memperkuat tali ukhuwah Islamiyah kita dan akan banyak ya memberikan kontribusi di dalam Islam, yang dimana beliau akan gigih ya, akan banyak menepis segala fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh para kaum kufar, yang dimana mereka melontarkan subhat, melontarkan kata-kata penistaan terhadap Islam itu sendiri. Insyaallah itu doa kita semua, dan semoga Allah ijabah dari segala sesuatu apa yang kita munajatkan kepada Allah. Semoga Allah berikan beliau hidayah sehingga beliau pun dapat berkontribusi dalam Islam secara menyeluruh. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Saudara-saudara, salam. Kali ini saya baru tergerak untuk menjawab hujatan dari Agustan yang selama ini juga menyinggung-nyinggung nama Saifuddin Ibrahim, dan saya baru kali ini setelah dia viral karena menghujat Roh Kudus dan menghina kekristenan, di mana dia dulu katanya adalah pelayan Tuhan, pendeta katanya, pernah sekolah Alkitab di Bandung. Itu saya tidak perlu itu semua. Yang penting sekarang saya mau sedikit kasih rembukan bahwa begini, ternyata Agustan ini marganya Tan, berarti dia Chinese, Tiongkok turunan, dan mulutnya begitu lemeh sekali untuk mengucapkan kata-kata dengan gampang. Tapi saya mau katakan bahwa orang Cina masuk Islam pasti sial. Orang Kristen masuk Islam pasti kena malapetaka yang tidak pernah berkesudahan. Saya tidak mengatakan itu semau saya. Itu baik Al-Quran maupun Alkitab mengatakan seperti itu. Misalnya orang Kristen yang masuk Islam itu dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam fasik. Itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Apalagi orang-orang Islam yang menghina pribadi-pribadi orang Kristen, yang menghina agama Kristen. Oh pasti tidak lama orang macam kayak begitu itu akan kena dan berakibat kepada keturunannya juga. Inilah bahayanya hujat menghujat ini, apalagi kalau menghujat Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh Agustan itu, tidak ada ampunannya. Jadi itu saudara-saudara. Jadi itu orang bertopengkan atau mengatasnamakan hal-hal tentang keagamaan untuk memuaskan nafsu syahwatnya, memuaskan nafsu politiknya, memuaskan nafsu kepentingan jabatannya, ya. Itu
Tapi kan seperti ciri-ciri seperti Saifuddin, ya doyannya dia memang seperti itu, selalu menggiring, membawa seolah-olah Islam itu seperti yang tampil di channel dia itu ya, apa yang dia katakan seperti itu. Tapi dari live dia itu justru dia sendiri sebenarnya menyadari bahwasanya orang-orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang salah menggunakan ayat atau salah menafsirkan ayat. Berarti ayatnya nggak salah dong. Ya kalau ayatnya nggak salah berarti bukan ada yang salah dari Islamnya. Yang salah orangnya kan. Tapi kan kontradiksi dengan perkataan dia yang mengatakan Islam itu teroris, apa segala macamnya. Jadi ini sebenarnya manusianya saya sendiri kebingungan. Yang dia omongkan dalam satu topik saja sering kontradiksi ya. Itu inkonsistensi antara omongan di menit kedua dengan menit ke-10 gitu. Nanti di awal dia jelaskan seperti ini A gitu, di tengah B, di akhir C gitu. Itu. Nah, kemudian tentang kawin kontrak itu ya. Sebenarnya kenapa di Indonesia ini harus ada agama? Ya karena kebudayaan Indonesia ini kan memang tahu perilaku masyarakat Indonesia ini sebelum ada agama. Ya memang perilaku-perilaku yang seperti itu kan. Sama kayak di orang Batak juga dulu. Sebelum ada agama, di orang Batak ini apa? Berjudi, mabuk-mabukan, gitu ya. Serang menyerang, perang, gitu kan. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang lebih kepada kekerasan, kejahatan ya. Perilaku-perilaku yang justru ditentang oleh agama. Tapi begitu masuk agama, disitulah masyarakatnya diperbaiki, penganutnya diperbaiki. Nah, kalau ada seperti itu, kita harus bisa memisahkan. Justru, kalau kita tarik ke situ lagi, bagaimana dulu dengan kaum Lut? Ayo, apa mungkin mau dikatakan Kristen itu seperti kaum Lut? Kan tidak. Nah, nggak bisa ya? Gitu. Karena itu perilaku manusianya. Ketika agama sudah datang, dia juga tidak mau merubah perilakunya, tidak mau percaya kepada agama itu, maka biar Tuhan yang membinasakan. Jangan jadi justru agamanya dicap seolah-olah itu perilaku agama. Ya kita ini kan menjadi orang-orang yang punya pikiran pendek ya, pikiran picik, sehingga kita sendiri mengikuti pola pikir kita yang picik itu. Kita menjadi orang-orang yang picik, yang hanya mengambil apa yang menguntungkan bagi kita, bodoh amat dengan orang lain. Itulah, dan bodoh amat dengan kebenaran. Begitu. Kalau dibilang begitu nanti akan ada orang, wah kayak kami di Sumatera Utara, lihatlah di Sumatera Utara itu. Di daerah mana yang nggak ada maksiatnya? Di daerah mana itu saya mau tahu di Indonesia, di mana ada, di daerah mana yang tidak ada maksiatnya? Di daerah mana yang tidak ada itu? Di daerah mana yang tidak ada kejahatannya? Nggak ada itu. Coba, mulai dari kampung-kampung sampai ibu kota sekarang semua udah ada kejahatan. Jadi harus bisa melihat mana yang perilaku, mana yang agama. Ya kalau kita mencampur adukan, maka nanti ya orang juga melihat Saifuddin seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Andi tadi. Di dalam Kristen itu segala sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipersisakan oleh manusia. Kenapa dia ceraikan istrinya? Kalau dia seorang Kristen, kalau dia mau mengaku Kristen itu. Gitu loh. Ayo, gimana? Oh, istrinya nggak mau ikut dia Kristen. Oh, berarti dia menjadi Kristen bukan karena kuasa Roh Kudus. Harusnya kalau dia kuasa Roh Kudus, istrinya ngikut dong. Apa sih yang nggak mungkin sama kuasa Roh Kudus? Itu loh. Makanya sebenarnya orang-orang seperti Saifuddin ini justru mempermalukan dirinya sendiri ya. Dia tidak sadar. Ya. Bagaimana sih sikap-sikap teman-teman Kristen terhadap perilaku Saifuddin selama ini, Mbak? Gimana kira-kira? Sebenarnya kemarin ya, mungkin sebelum kasus MKC, terus baru-baru kasus MKC mencuat, ya mungkin dia dapat pamor ya, popularitas. Tapi di terakhir ini saya lihat menurun ya. Menurun, saya lihat dari gelagat dia, komunikasi dia, pelayanan dia, jauh menurun ya. Saya lihat dia jadi lesu nih kayaknya. Jadi pembahasannya sekarang ya tentang itu aja. Ada yang kejadian pencabulan aja, angkat itu, serang Islam ya. Ada yang kasus terorisme kemarin, angkat itu, serang Islam. Pokoknya isu apapun yang terjadi, diangkat untuk menyerang Islam.
begitu. Padahal dia tidak tahu dari sekian banyak kejadian di Indonesia yang terjadi, yang dia angkat itu hanya 1 berbanding 1000 dengan kebaikan yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia. Dia melupakan 1000 yang baik, tapi selalu membicarakan dalam pikirannya, dalam kehidupannya yang buruk. Dan itu 1 banding 1000. Dan itu 1 banding 1000. Begitu. Sampai kemarin dia berkata, kenapa saya menolak syariat Islam? Begitu. Lah iyalah, orang dia sekarang Kristen, kalau dia Kristen menerima syariat Islam itu namanya dia bego. Betul. Ya ngapain dia terima syariat Islam orang dia Kristen? Mau jadi Kristen apa? Kristen amfibi gitu, atau Kristen jadi-jadian? Jadi itu nggak perlu dia sampaikan juga. Ya setiap orang Kristen tidak akan menerima syariat Islam karena nggak berlaku bagi non Muslim syariat Islam itu. Nah itu kan dia justru menunjukkan ketidakpahaman dia kan. Ya kalau dia menceritakan, kami juga di sini Om Bob ya, di GCC khususnya ya, tidak pernah mengangkat satu kasus yang melibatkan saudara Kristen menjustifikasi secara keseluruhan. Ini benar-benar murni adalah kesalahan personal dan bertanggung jawab atas dirinya, tidak mewakili Kristen yang lain. Kalau si Udin ini cenderung gitu loh, satu yang berbuat keliru, berbuat misalnya melanggar pidana, dinisbahkan kepada umat Islam secara keseluruhan gitu loh. Ini kan namanya tidak keadilan dalam reportase gitu. Kira-kira pendapat Om Bob seperti apa tentang si Udin ini? Iya, saya melihat Pak Saifuddin ini, dia ini seperti orang yang mendongokkan wajahnya ke matahari terus meludah. Artinya ludahnya itu jatuh ke wajahnya sendiri kan. Itu loh. Dia mau bikin acara apa saja untuk menghina, menghujat Islam di Indonesia ini. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena kebenaran itu tidak akan kalah oleh apapun. Mau 1000 Saifuddin Ibrahim ada di Indonesia, tidak akan kalah kebenaran. Ya Islam itu tetap rahmatan lil alamin. Sampai hari kiamat sekalipun. Karena apa begitu? Ya karena begitu diinginkan Allah itu tadi. Islam itu ada ya rahmatan lil alamin, ya itu keinginan Allah. Itu nggak bisa dirubah. Mau seperti apapun banyaknya manusia berkedokkan, bertopengkan, mengatasnamakan Islam untuk menutupi kelakuan bejatnya, Islam itu tidak akan pernah bisa dijadikan satu tuduhan Islam itu radikal, Islam itu tidak toleransi, nggak akan bisa. Begitu, karena Islam bukan baru muncul di Indonesia. Demikian dari kaum muslimin ya, di mana seorang pengacara Kristen ini bernama kami menyebutnya Bang Bob ya. Beliau adalah seorang pengacara Kristen yang sangat gigih sekali membela Islam, di mana Saifuddin Ibrahim berkata-kata dengan lesan bodohnya, dengan lesan jahilnya, maka dari pihak Kristen itu sendiri, yang dimana beliau adalah seorang pengacara, menepis segala sesuatu apa yang dilontarkan oleh Saifuddin Ibrahim ya, melalui lesannya yang bodoh dan jahil itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya hadi ya bashir ya